Kudus yang memampukan kami melewati hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau membawa hati kami membawa hidup kami seluruhnya Tuhan. Mari Tuhan selidiki hati kami. Ampuni kami kalau Tuhan masih dapati dosa pelanggaran kami buat. Kuduskan seluruh hidup kami Tuhan, agar pagi hari ini persembahan kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau basuh tempat dan kuasa darah Tuhan. Kami berdoa Engkau tutup bungkus tempat ini yang kuat kuasa darah Yesus. Dan kami menolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, yang mau mengganggu ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami hancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, karena kami percaya firman Tuhan berkata, saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Tuhan bertahta di atasnya. Sehingga saat kami datang dalam keadaan sakit, kami disembuhkan. Kami datang dengan lemah, kami dikuatkan. Kami yang putus asa pun diberikan pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini ada begitu banyak kesulitan yang terjadi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita adalah miliknya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum
yang terjadi dalam hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan Engkau berjanji akan menyertai kami. Terima kasih Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Yang percaya Tuhan beserta kita, sama-sama katakan amin. Saudara kasih tahu kiri kananmu, katakan jangan khawatir, Tuhan beserta engkau. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Sebab Dia adalah benteng hidup kita, amin. Haleluya.
balik setiap segala persoalan kami, di balik setiap masalah kami. Kami datang pada hari ini Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, yang sakit Tuhan pulihkan. Kami terima kemenangan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami, berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau dia mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita. Ada sebagian orang menganggapnya suatu hal yang luar biasa, ya, tapi ada juga orang yang menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja, ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan menjadikan ibadah sebagai rutinitas kita, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi mari kita datang ke tempat ini, ya, untuk kita bersama-sama boleh merasakan hadirat jemaat Tuhan, ya. Kita datang, kita pulang di tempat ini membawa sesuatu hal yang baru. Amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita buka di dalam firman Tuhan kita, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa baca di rumah nanti, ya, ayat 1 sampai 44. Ya, tidak mungkin kita baca semuanya, ya. Nah, fokus firman Tuhan kita di pagi hari ini dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masih di momen-momen Paskah, ya. Masih ada momen terbesar, ya, perayaan terbesar dalam kehidupan orang Kristen, yaitu kenaikan Yesus ke surga. Kemarin kematian, kebangkitan, dan bulan depan kita akan memperingati salah satu lagi hari terbesar kita orang Kristen, yaitu kenaikan Yesus ke surga. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, pembahasan soal Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus tidak hanya sampai di Paskah saja, ya, tapi kiranya di dalam setiap perenungan hidup kita, ya, di dalam keseharian kita, kebangkitan Yesus harus selalu kita maknai di dalam kehidupan kita, ya. Jangan hanya pas Paskah saja baru kita terlalu semangat, ya, terlalu mendalami akan kebangkitan Yesus. Tidak. Setiap hari selama-lamanya kebangkitan Yesus harus menjadi perhatian kita. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang merenungkan satu dari 7 kalimat Tuhan Yesus mengenai "Aku adalah", ya. Bahasa aslinya ego eimi, ya. Di dalam Yohanes ada beberapa perkataan Yesus, "Aku adalah", contohnya "Aku adalah roti hidup". Apalagi yang jemaat Tuhan tahu di dalam Yohanes, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup". Ya, salah satunya yang akan saya bahas, "Aku adalah kebangkitan dan hidup". Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus Tuhan kita mengajukan satu klaim di dalam dirinya, di dalam pelayanannya, di mana dia mengatakan, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia sudah mati. Barang siapa yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya." Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk kita mengerti hal ini, kita perlu melihat kenapa bisa Yesus mengatakan hal seperti ini, ya. Bapak Ibu bisa lihat, ya, di ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang Lazarus yang mengalami kematian. Ya, Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan berakhir dengan kematian, tapi faktanya Lazarus mati. Yang dimaksudkan Yesus Kristus, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Pada saat itu, kematian Lazarus akan menyatakan kemuliaan
Kematian Lazarus tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi akan ada kemuliaan Allah nyata pada masa itu. Kematian Lazarus memberikan pengharapan ketika kita bergumul dengan penderitaan yang Tuhan izinkan. Bahkan ketika bergumul dengan kematian, di balik setiap persoalan kita, duka cita yang kita alami, ingatlah di balik semuanya ada pengharapan, ada kemuliaan Tuhan yang akan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada kita, bagaimana kita memaknai setiap penderitaan yang kita alami, kedukaan yang kita alami. Apakah kita kembali kepada Yesus Kristus, kepada janjinya, atau kita bergumul terhadap masalah yang sedang terjadi? Ya, jangan contoh gini deh. Orang yang kita kasihi meninggal. Ya, saya pun juga turut merasakan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Waktu ayah saya meninggal, ada sedikit rasa bersalah ya, karena detik-detik terakhir itu sih sudah janjian sama adik saya bahwa hari ini seingat saya itu hari ya setelah ibadah minggu ya, tempat ini setelah ibadah minggu itu saya langsung ke Parepare untuk saya sama adik saya itu bergantian ya untuk merawat ayah saya. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya mungkin selesai ibadah saya capek ya, saya lelah letih, lesu ya. Ya sudah saya tunda, nantilah hari Senin baru saya berangkat gitu ya, karena saya mau istirahat dulu sebentar, saya mau kumpulkan tenaga. Sudah saya tengah malam di hari Seninnya jam 2 ya, jam 2 saya dapat telepon dari adik saya, Bapak sudah tidak ada. Wah, jadi ini beda cerita ini kalau saya kabar dengan Parepare ya. Yang cerita awalnya saya merawat ayah saya, tapi ya itu ya, Tuhan berkata lain, rencananya semua beda ya. Ya sudah, saya menjalani ya semuanya. Ya, saya menjalani semuanya dan saya terima semuanya. Dan kembali saya renungkan ya, adik saya yang pertama ya, dia paling terpukul sekali, dia paling gak bisa terima karena dia memang yang paling dekat dengan ayah saya. Tetapi saya kembali ingat, saya kasih tahu adik saya, ingat deh, jangan terus-terus engkau sedih gitu ya. Di balik semua ini ada kemuliaan Tuhan ya. Bapak sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga ya. Di balik setiap persoalan, di balik setiap kesedihan kita, ada sukacita yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, nah istilah mati dalam Alkitab ya, pengertian dasarnya adalah adanya suatu keterpisahan ya. Mati secara rohani berarti kita terpisah dari Allah yang hidup. Mati rohani, kita terpisah dari Allah yang hidup ya. Allah bukan sekedar pemberi hidup, tetapi Allah adalah hidup itu sendiri. Sehingga ketika manusia terpisah dari Allah, maka manusia mengalami kematian secara rohani. Kemudian kematian jasmani. Kematian jasmani apa yang terpisah? Jiwa dan tubuh kita. Kematian rohani tadi apa yang terpisah? Hubungan kita dengan Allah. Kematian rohani, sekali saya ulang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita pahami, kematian rohani hubungan kita hilang ya, terputus dengan Allah. Kematian jasmani, tubuh dan jiwa kita terpisah ya. Dan ada pula kematian kekal ya. Kematian kekal berarti terpisah dari Allah dan anugerah Allah untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan datang kedua kali, Dia membangkitkan semua kita orang percaya, amin ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Orang yang tidak percaya akan mengalami
kematian secara kekal, namun tidak menikmati hidup yang kekal karena tidak ada persekutuan dengan Allah. Nah, itulah bedanya kalau kita hidup di dalam Tuhan dan tidak hidup di dalam Tuhan. Ya, orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, saya pun juga belum terlalu mempelajari ya tentang hal-hal seperti ini. Tetapi ya, kita percaya ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita akan diperhadapkan dengan Tuhan. Ya, kita akan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ada amin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita semua akan mengalami kematian. Ya, kita mengerti ya, semua orang sadar atau tidak, semua manusia gelisah menghadapi kematian. Tetapi itulah satu hal yang tidak bisa dihindari. Siapa yang bisa menghindari kematian? Tidak ada. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena kita tahu bahwa apa sih yang kita takutkan dari kematian? Kita tahu bahwa masih banyak hal yang belum kita kerjakan. Ya, kita akan kehilangan hal-hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Istilahnya belum banyak yang kita berbuat yang sudah mati. Gitu. Nah, itulah pemikiran-pemikiran yang membuat orang gelisah dalam menghadapi kematian. Tetapi kita percaya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sangat mudah memang kita katakan firman Tuhan ini, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi bagaimana kita memaknai firman Tuhan ini? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tiba-tiba pencuri masuk di dalam rumah. Apa yang terjadi? Kita disuruh menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ini nih yang perlu kita renungkan juga ya. Saudara-saudari, kita mendengarkan firman Tuhan ini ya, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, bagaimana kita memahaminya? Semasa kita hidup, kita mempermuliakan Tuhan ya. Seluruh kehidupan kita dipersembahkan bagi Kristus untuk mempermuliakan Tuhan. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, di masa-masa kehidupan kita ya, kiranya seluruh kehidupan kita persembahkan bagi Kristus untuk mempermuliakan Dia. Dan kematian adalah keuntungan. Kenapa saya katakan keuntungan? Karena kalau kita orang percaya mati, kita akan berhadapan muka dengan siapa? Bukan dengan iblis, tetapi dengan Tuhan kita. Ya, suatu kerinduan besar di dalam hati orang percaya. Kita bersusah-susah di dunia ini, ya boleh. Ya memang kita bersusah-susah di dunia ini ya, segala macam politik yang ada di dunia ini. Sekarang dunia ini semakin kacau ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, apalagi pemerintahnya kita. Ya. Sekarang lagi viral ya di mana-mana, semakin diperlihatkan kebobrokan dari pemerintah yang ada. Tapi sudahlah ya, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang benar, tidak seperti mereka. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan dan kita ya hidup biasa-biasa saja ya, hidup normal saja. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus mengatakan kalimat itu, apa maksudnya? Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Apa maksudnya? Pertama, Tuhan mau mengatakan aku adalah Allah yang berdaulat atas hidup dan matinya manusia. Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup dan matinya kita manusia. Allah adalah kehidupan, maka terpisah dari Allah adalah kematian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati, ia akan hidup selama-lamanya. Artinya, di mana Yesus ada, di situ tidak ada kematian. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di mana Yesus ada kehidupan. Ya, kehidupan meskipun sudah terjadi kematian. Tetapi apa buktinya? Ada bukti
Lazarus dibangkitkan. Kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita betul-betul mengimani Yesuslah kebangkitan dan hidup kita? Jangan hanya membatasi pemikiran kita, Tuhan pemelihara kehidupanku, Tuhan yang memberkati kehidupanku, Tuhan yang berkati segala macam kebutuhan jasmaniku. Tanpa kita kembali kepada firman Tuhan ini, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi saya ulang, aku adalah kebangkitan dan hidup. Berarti Yesus adalah Allah yang absolut adanya, ya. Yesus adalah Allah yang memberikan hidup kepada setiap kita manusia. Di dalam tangan Tuhan, di dalam kedaulatannya ada kontrol terhadap setiap kehidupan kita. Dan mati pun setiap kita, matinya manusia ada di tangan Tuhan, ya. Yesus kebangkitan dan hidup, sekali lagi saya katakan, menyatakan bahwa Yesus berdaulat atas setiap hidup dan matinya kita. Kita bisa berbuat apa? Ya, di dalam ayat 3 sampai 17, ya, jemaat Tuhan, Bapak Ibu bisa baca di rumah nanti. Waktu Maria dan Marta mengirim kabar, Tuhan, kau sayang tak toh? Dan kau sayang Lazarus juga toh? Sakit ki, gitu ya bahasa sederhananya. Sakit, orang yang sayang itu sakit. Apakah Yesus langsung kembali? Apakah Yesus langsung merespon Maria dan Marta? Enggak. Yesus tidak segera kembali. Waktu saya baca bagian ini, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya bawa diri saya pada masa itu. Ya, begitu ya Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan, coba sekali-sekali kita bawa diri kita kepada masa itu, ya. Banyak kisah-kisah yang unik, ya. Nah, ketika Maria dan Marta mengabari Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit di Lazarus, Tuhan. Yesus tidak segera kembali, ya. Meskipun Yesus mencintai Maria, Marta dan Lazarus, dia menunda 2 hari lagi. Waktu Yesus menunda 2 hari, mati Lazarus. Gitu ya bahasa sederhananya. Baru kemudian Yesus berjalan menuju Betania dan diperkirakan 2 hari lamanya, sehingga waktu Yesus tiba Lazarus sudah 4 hari mati. Itu perkiraan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah itu seperti katakanlah ya Bapak Ibu punya saudara yang sakit, ya, lalu menelpon dokter, saudara saya sakit, ya, kamu kenal dia dan mengasihi dia, tolong datanglah ya dan sembuhkan dia. Lalu dokter itu menunda, dan setelah dia tunda 2 hari, ya Bapak Ibu telepon lagi ke dokter itu, kamu tunda, kamu tidak datang, saudara saya pasti itu mati, meninggal. Lalu di seorang telepon menjawab, ya puji Tuhan, aku bersyukur karena aku nggak di situ waktu dia mati. Ya gitulah gambarannya, ya, bahasa sederhananya yang terjadi di ayat 14 sampai 17 ini. Yesus menunda, Lazarus mati. Apakah hanya sampai di situ saja? Tidak. Disitulah kemuliaan Tuhan akan bekerja, dan orang-orang pada saat itu mulai menyaksikannya. Ya, Yesus menunda, Lazarus mati, dan setelah Lazarus mati, Yesus berkata lagi, bersyukur Kak. Tidak ada kan di sana waktu Lazarus mati. Nah ini nih, ya. Saya baca-baca ini lucu, ini Tuhan Yesus bersyukur. Waktu di situ dia tidak ada, tapi di situlah ya ada maksud Tuhan pada saat itu, agar orang-orang di sekitar situ ya melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri Yesus. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah itu terbanyak catatan saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengapa Yesus menunda? Mengapa kemudian Yesus bersyukur Lazarus sudah mati? Ya Yesus berkata, supaya kamu belajar percaya. Sama-sama katakan dengan saya, percaya.
Belum semuanya. Sama-sama katakan dengan saya, percaya. 2, 3, percaya. Yesus menghancurkan tradisi Yahudi, ya, yang mempengaruhi murid-muridnya bahwa kalau seseorang mati dan dikuburkan, jadi ketanya ya pada tradisi Yahudi itu, ini kalau 3 hari itu katanya roh yang sudah mati itu masih ada di sekitar situ, ya. Mereka roh itu berjuang untuk masuk kembali kepada tubuh orang itu. Nah, artinya ya, dalam 3 hari masih ada kemungkinan untuk bangkit. Nah, tapi hari setelah lewat 3 hari, roh itu melihat tubuhnya sudah membusuk. Ya, ini tradisi dari Yahudi. Ya, nah maka roh itu tahu sudah tidak ada kemungkinan untuk bangkit dan roh itu pergi. Nah, jadi di dalam benak orang Yahudi pada saat itu sampai hari ketiga, oh, dari bangkitan ini, tidak bangkit ini. Tapi sesudah lewat tidak ada lagi kemungkinan untuk bangkit. Ya, itu pemikiran-pemikiran orang Yahudi pada saat itu. Maka Yesus menunda kedatangannya sampai hari keempat. Ya, orang pikir tidak ada ini kebangkitan. Apa yang mau Yesus perbuat? Mendoakan orang mati. Yesus lakukan berdiri di depan pintu kubur Lazarus dan memerintahkan Lazarus keluar dari kuburnya. Dan apakah Lazarus keluar? Lazarus keluar, ya. Dia masih terbungkus, ya, dengan kain. Kembali sih bawa diri saya pada masa ini. Kalau saya lihat itu, lari gak mungkin. Horor ya, orang mati dibangkitkan. Karena saat itu saya berpikir Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ya, kalau saya datang ibadah duka, tiba-tiba itu mayat di dalam peti bangkit, apa yang terjadi? Kita semua lari. Nah, mungkin itulah yang terjadi pada masa-masa itu. Lazarus keluar Lazarus. Yesus membuktikan kepada semua yang hadir pada saat itu bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Hidup dan mati manusia ada di dalam Kristus, bukan di dalam campi-campi, bukan di dalam agama nenek moyang kita, di dalam kepercayaan kita. Hidup dan matimu, hidup dan mati saya ada di dalam tangan Kristus. Implikasi dari perkataan Yesus yang mengatakan Dia adalah kebangkitan dan hidup, Dia yang berdaulat atas hidup dan matinya manusia, maka kita bisa melihat beberapa harapan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, penderitaan dan kematian tidak mungkin terjadi tanpa izin Dia. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kalau Allah yang baik mengizinkan sesuatu terjadi, maka Dia punya tujuan yang baik, yang mulia di balik semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Minta kira roti, Tuhan tidak kasih kita batu. Tuhan kasih apa yang kau minta. Ya, ada satu cerita ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan di Semarang, ya, Jumat di Semarang. Salah satu jemaat di gereja di Semarang ya mengalami kedukaan karena istrinya dibunuh, ya, Pendeta Antonius Un, ya, sebagai gembala di gereja Semarang itu. Menemui bapak itu di rumahnya ya sedang menangis seperti seorang anak kecil. Ya, Pendeta Antonius tidak bicara apa-apa, tapi begitu ada kesempatan waktu orang ini sudah mulai tenang, ya, jemaat itu sudah tenang, si pendetanya memegang bahunya dan mengatakan, Pak, ingat Tuhan itu baik. Nah, mengapa si pendeta itu mengatakan kalimat itu? Ya, pendeta itu mengatakan di dalam penderitaan iblis juga bekerja untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak baik. Maka sebagai hamba Tuhan, saya harus merebut momen itu. Ketika ada momen, dia bisa mendengar dengan baik, dan saya harus sampaikan Allah itu baik. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Allah yang baik bukan hanya baik, tetapi Dia berdaulat atas setiap kehidupan. Sehingga semua yang terjadi adalah di dalam kedaulatannya.
Dan pasti di dalam kedaulatannya melibatkan kebaikan Tuhan, melibatkan kebijaksanaannya. Apapun yang Bapak Ibu jemaat Tuhan hari ini gumulkan, itu adalah di dalam kedaulatan Allah yang baik dan bijaksana. Dan yang kedua, apa kita bisa pelajari dari kebangkitan dan hidup yang berdaulat atas hidup kita? Yang kedua, Yesus Kristus menunjukkan dirinya sebagai tempat bagi Bapak Ibu untuk bersandar dalam setiap pergumulan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya memberikan satu contoh lagi ya. Muhammad Ali, ya, petinju legendaris yang begitu hebat pada masanya. Satu kali ketika Muhammad Ali dalam penerbangan menuju tempat pertandingan terjadi turbulensi. Semua penumpang diperintahkan untuk memakai sabuk pengaman. Semua penumpang ya segera memakai, kecuali si Muhammad Ali ini dia tidak pakai. Lalu pramugari datang ya mengatakan kepada dia, Tuan tolong yang pakai sabuk pengamannya. Tapi Pak, sabuk pengaman tak. Apa yang dikatakan? Superman tidak butuh sabuk pengaman. Oke. Kembali pramugari memulai ini. Tapi Pak, ya, sabuk pengaman tak. Tapi dengan sombong si Muhammad Ali mengatakan tetap dengan perkataan yang sama, Superman tidak butuh sabuk pengaman. Sudah, pramugari itu menjawab, oke, tapi Tuhan, Superman tidak butuh pesawat untuk terbang. Ketika melihat pada kekuatan kita bisa bersyukur, tapi kadang-kadang ya syukur kita berubah menjadi kesombongan. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita melihat pada kekuatan kita memiliki kekuatan, kita bersyukur. Tetapi kadang-kadang syukurnya kita berubah menjadi kesombongan dan lupa bahwa kita ada terlalu banyak kelemahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan adalah tempat yang tepat untuk kita bersandar. Jangan menyembuhkan dirimu dengan segala apa yang kita punya, kemampuan. Bersandar sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Ya, Dia adalah tempat yang tepat untuk kita bersandar. Bukan hanya dalam pergumulan besar, tetapi dalam pergumulan terkecil pun, ya. Bahkan yang sering kita lupa adalah melupakan setiap doa-doa pergumulan kita. Ya. Di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada yang sudah lupa dengan pergumulannya. Ya, dulu kita semangat sekali mendoakannya. Sekarang kita lupa untuk mendoakannya. Sebelum saya tutup, kembali saya bercerita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di dalam satu keluarga ya, ada satu pergumulan yang panjang ya, yang 20 tahun baru Tuhan jawab. 20 tahun baru Tuhan jawab ya. Waktu itu usia salah satu dari orang ini yang bercerita, usianya sekitar 10 tahun ya, salah seorang kakak sepupu yang sekolah teologi ya, dan ketika akan ditabiskan menjadi sebagai pendeta, tiba-tiba dia menghilang ya. Jadi ada satu anak ya didoakan untuk sekolah teologi. Ketika sudah ditabiskan menjadi pendeta, hilang ini anak ya, tiba-tiba dia menghilang. Dia menghilang karena menikah dengan seorang yang bukan Kristen. 2 tahun pertama semua keluarga itu berdoa untuk anak ini, tapi setelah berjalan beberapa lama semuanya menjadi lupa. Ya, sampai satu anak ini pun sudah menjadi hamba Tuhan ya, kan sepupunya didoakan ya, sepupunya didoakan untuk sekolah teologi. Nah, sampai si anak ini ya
yang bersaksi sudah dia menjadi hamba Tuhan, dia juga lupa punya saudara yang sekolah teologi itu. Ya, lalu saat tantenya bilang, ya puji Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Ya, si tante ini ngomong ke anak ini. Dan anak ini nanya, doa yang mana tante? Doa yang 20 tahun kita doa kali itu. Yang singkat cerita, Tuhan membinasakan anak ini yang hilang, membinasakan hati anak ini yang hilang, ya, dan dia mengambil keputusan kembali menjadi orang Kristen. Si anak ini yang sudah menjadi hamba Tuhan, ya, yang sudah belasan tahun dan tidak mendoakan hal itu, dia bertanya, di mana Tuhan belasan tahun? Di mana Tuhan ketika 20 tahun itu? Dan Tuhan juga bertanya, di mana doa-doamu selama beberapa tahun itu? Tuhan itu setia. Ketika tidak ada lagi satu orang dalam keluarga mendoakan, Tuhan masih ingat dan Tuhan jawab. Di tahun berikutnya, ya, Tuhan menjawab doa dari pergumulan keluarga ini. Bapak Ibu dan saya pribadi, ya, mau bersandar kepada siapa lagi kalau bukan kepada Tuhan? Kepada suami, kepada istri, kepada sahabatmu, kepada bestimu, kepada dosenmu. Kita mau bersandar kepada siapa lagi? Terkadang manusia itu mengecewakan. Yesus kebangkitan dan hidup mengajarkan kepada kita untuk kita mari kembali bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Manusia kadang-kala bisa melupakan kita. Betul ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kadang-kala manusia bisa saja melupakan kita. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia adalah Allah yang baik, Dia Allah yang bijaksana, dan Dia adalah Allah yang setia. Penderitaan Yesus menyatakan kemuliaannya, karena penderitaan itu menyatakan penderitaan Allah, Allah yang berempati kepada kita. Yesus tidak menjadi manusia untuk bisa mengerti penderitaan kita, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu penderitaan kita, tapi Yesus harus menjadi manusia dan mengalami seluruh penderitaan kita, supaya kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saya menderita, kita belajar mengerti bahwa Dia mengerti. Ketika kita bergumul, ya kita harus berhenti. Kita mesti berhenti berdoa, Tuhan, Engkau tidak mengerti yang kami alami. Dan penderitaan Yesus pada saat yang sama menegaskan keintiman relasi Dia dengan Bapa Allah Allahku. Mengapa Engkau meninggalkan aku? Nah, ini yang disebut sebagai alam maut atau neraka, ya, pada masa-masa itu. Saya katakan itulah neraka Tuhan Yesus pada saat itu, pada saat Dia di dunia. Yesus tidak turun ke dalam kerajaan maut, ya, tetapi dengan cara Dia pergi ke dunia orang mati atau neraka yang seperti kita bayangkan. Yang dimaksud alam maut, neraka adalah penghakiman, perpisahan dari Allah Bapa yang harus dialami oleh Yesus di Bukit Golgota. Bapak Ibu jemaat Tuhan, neraka sudah dialami oleh Yesus. Maksudnya apa itu? Ketika Dia masih hidup menanggung seluruh murka Allah. Nah, ini yang membedakan ya Yesus dengan semua manusia lain yang berada dalam neraka. Semua manusia dalam neraka terus berada ya dalam kebencian terhadap Allah, permusuhan dengan Allah, sehingga mereka tidak mungkin memanggil Allah. Tetapi berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus menanggung neraka itu atau murka Allah, Dia panggil apa? Bapa, Allahku, sebagai Allahku. Ya, ini bentuk relasi yang begitu intim. Di satu sisi Dia terpisah, tetapi di sisi lain kesatuan Allah Tritunggal tidak tercerai ketika Allah memurkai Yesus di atas Bukit Golgota. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pribadi yang digantung di atas kayu salib itu adalah pribadi yang suci. Kita perlu ingat, pribadi yang digantung di atas kayu salib bukan pribadi yang berdosa. Dia adalah pribadi yang suci.
karena dosamu dan dosaku. Dia harus menerima murka Allah. Kematian Yesus bukan akibat dari dosa. Ya, kematiannya adalah untuk menggantikan Bapa, jemaat Tuhan dan saya menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita perlu lagi mempertanyakan kasih Allah bagi kita. Hari ini kalau kita menderita itu bukan karena Allah tidak mengasihi kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mungkin terbatas untuk mengerti alasannya, tetapi yang perlu kita ingat, itu jelas bukan karena Allah tidak mengasihi, bukan karena Tuhan tidak tahu penderitaan kita. Kita perlu kembali kepada argumen ya. Dia berdaulat, dia baik, dia bijaksana, dia setia. Nah pertanyaannya, kapankah terakhir kali kita bergumul, pikiran kita terarah pada Allah yang berdaulat, Allah yang baik, Allah yang bijaksana, dan Allah yang setia? Bagaimana Bapak Ibu jemaat Tuhan memaknai Yesus kebangkitan dan hidup? Pada saat engkau mengalami masalah sebesar apapun, ingat Yesus kebangkitan dan hidup. Dia Allah yang berdaulat. Mari kita bersandar sepenuh kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Kembali pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk tidak henti-hentinya merenungkan karya penebusan Yesus di kayu salib bagi setiap orang-orang berdosa. Siapa kami ini Tuhan Yesus sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Kami banyak dosa, kami banyak salah, tapi Engkau Allah yang penuh kasih, mengasihi setiap kami, yang rela mati di atas salib, menanggung segala penderitaan kami. Kami memaknai Engkau Allah kebangkitan dan hidup dalam setiap kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan Yesus, untuk kiranya di dalam kehidupan kami selalu mengerti bahwa Tuhan yang berdaulat memegang kendali setiap kehidupan kami. Ajarlah kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi, kami kembali kepada kasih Bapa yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali kita berikan tepuk Terima kasih juga untuk pelayanan hambanya Evangelis Rizal, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menangkan beberapa pengumuman. Minggu depan kita akan kembali berkumpul di tempat ini jam 10 pagi dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Frans Joseph. Dan kemudian ada ibadah sekolah minggu juga jam 10 pagi di tempat ini. Puji Tuhan, itu
saja pengumuman Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi siang hari ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami pagi siang hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Evangelis Resa yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman pagi hari ini. Engkau pakai kehidupannya lebih lagi, Engkau berkati dia masa mudanya Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi untuk menjadi saksi-Mu dimanapun hamba-Mu ini berada. Berkati Tuhan studinya, berkati skripsi yang sedang dia susun Tuhan, berkati apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan juga gereja-Mu GBI Anugerah ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati semua hamba-hamba Tuhan juga yang melayani di tempat ini. Berkati pribadi lepas pribadi. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi gereja yang kuat, yang militan dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semua program-program ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil alih segala sesuatunya Bapa. Kami berdoa Tuhan Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang baru untuk boleh sama-sama kami datang beribadah di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan persembahan umat-Mu yang sudah diberikan pada siang hari ini. Engkau memberkati korban syukur jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati perpuluhan mereka Tuhan. Mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami percaya janji firman Tuhan ya dan amin. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Tuhan jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Mereka mungkin yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lalai Tuhan jamah hati mereka, ampuni mereka, ingatkan mereka untuk boleh kembali beribadah bersama-sama kami. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa bagi tempat ini. Tuhan juga memberkati tempat ini, pemiliknya Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan kota kami Makassar ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Berkati kota Makassar Tuhan, berkati Sulawesi Selatan dan sekitarnya, berkati bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa biarlah roh takut akan Tuhan boleh dicurahkan atas bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan bangsa ini boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami, seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, usaha pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus, rumah tangga mereka diberkati dalam nama Yesus, para pemuda-pemudi diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, jemaat ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang akan bawa lebih dan lebih lagi Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita. God.
tak perlu takut, tak perlu bimbang, karena Kau menghibur, menolong kami. Bahkan kami percaya Tuhan, bahwa kami tidak akan mati untuk kedua kalinya. Kami akan hidup bersama Engkau sesuai janji-janji firman-Mu. Bahkan Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk menghibur, menolong, bahkan membantu kami dalam segala hal. Terima kasih, janji firman-Mu tiada kami. Tak pernah terlambat Tuhan. Engkau tak pernah membiarkan kami dicobai melampaui kemampuan kami. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh kami terletak, karena tangan-Mu menepan kami. Dan segala kekhawatiran kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau akan bertindak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi siang hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama, memuji menyembah Engkau dan menerima berkat firman-Mu. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dimurkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang lalai diingatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah dan bertemu kembali di waktu yang akan datang, izinkan hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus, angkat kedua belah tangan-Mu ke hadapan-Nya. Diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buahkan rumah-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu bagi berpelan-pelan dan pukul kerah oleh-Mu, dan apa yang sedang Kau kerjakan, Tuhan campur tangan, Tuhan berhati, sehingga Kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan, sama-sama kita katakan